Jadi hospitality itu bukan cuma menjamu, tapi memberikan diri dijamu loh. Jadi lu kasih gue kesempatan berbahagia, karena tangan yang di atas lebih berbahagia daripada yang di bawah. Dan Tuhan mengajari kita juga untuk memberi. Kita juga harus belajar untuk menerima. Tuhan juga mau kita di love sama others. Makanya Tuhan kan kasih kita community, kita kasih others untuk love kita gitu loh. Brothers and sisters, welcome to Sit Say True with Hello God. Bersama dengan gue, Julius Teja Setiawan. Hari ini kita akan membahas mengenai bentuk keramah tamahan di gereja. Mungkin banyak dari teman-teman masih mempertanyakan, bagaimana sih orang Kristen bersikap ramah kepada satu sama lain? Atau bagaimana sih kita juga bersikap ramah kepada orang-orang yang ada di luar gereja? Hal ini sering menimbulkan perdebatan, pertanyaan, dan juga kepahitan, saudara-saudara semua. Jadi, tanpa menunggu lama-lama lagi, ayo kita bahas. Please, have a seat. Ko Johan Nugroho, happy to see you here gitu. Gue seneng banget lu bisa di sini. Thank you for being here. Halo Jul, Iya. nice to meet you ya. Nice to meet you too. Ko, mungkin banyak teman-teman yang belum kenal Koko. Boleh Koko perkenalan diri dulu gitu. Oke, namaku Johan Nugroho, aku pembina youth, sing, dan gue founder Vestige Community. Vestige Community itu apa? Nah, jadi komunitas yang memberi ruang buat teman-teman yang kadang-kadang berpikirnya lebih sedikit liar, yang kadang-kadang di gereja kadang-kadang kan nggak bisa gitu Oh, ya. jadi Sehingga lu ateis, lu lagi ragu sama Tuhan, lu bisa ngomongin hal apa aja di sono. Oh, lebih gitu. kritis gitu Iya, ya. lebih Oh, kritikal. ini mungkin platform yang bagus, mungkin teman-teman boleh cek juga. Kok jadi hari ini sebenarnya lu ada di sini. Secara khusus tuh kita mau bahas soal keramahan. Waduh, Hospitality. seru nih. Gila, langsung siap lagi. Kok menurut Koko sendiri keramahan itu apa sih? Kok gimana sih bentuk keramahan gitu dari seorang yang satu kepada yang lain? Dari keramahan dulu gitu. What is keramahan? What is hospitality? Gue sih dapet dari kata hospitality ya. Sebetulnya kalau pakai kata terjemahan Indonesia kan keramah tamahan, kayaknya kurang greget, karena hospitality itu lebih gede gitu loh, Jul. Dari kata asli philo, xenia. Philo itu love, xenia itu stranger, jadi cinta terhadap orang asing. Oh, gitu. bukan cinta terhadap sesama. Asing, sama itu banyak, tapi ini ada strangers. Jadi orang asing yang, dan betul ya di dalam kata itu tuh kayak cintanya tuh kelihatan secara menyediakan need fisik. Kalau di zaman-zaman yang kuno itu lebih kayak nyediain makanan, pakaian, minuman. Jadi itu bener-bener, kan ada orang stranger, nggak ada hotel pada masa itu. Ketika ketemu itu kita bisa hospitable, itu nyediain itu makanan, minum gitulah. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Lah justru sekarang lu bisnis itu pakai dari konsep hospitality. Oh. Ketika kita klik, celakanya kita klik di internet gitu ya, pakai platform tertentu, kita klik, keluarnya restoran, hospitality, keluarnya restoran sama hotel. Padahal itu sebetulnya prinsip yang dari Alkitab gede banget, banyak banget, bahkan mungkin dari awal sampai akhir ngomong hospitality. Menarik deh. Karena berarti sebenarnya konteks zaman sekarang itu salah ya. Enggak juga. Bukan salah Enggak gitu. juga. Mereka Brandingnya. menggunakan senjata yang keren sebetulnya, menggunakan harta yang keren yang kita punya sebetulnya. Cuma mungkin kita udah nggak punya itu gitu loh. Ini menarik. Karena kalau lu bilang hospitality itu udah ada dari zaman dulu. Bahkan di Alkitab aja tuh from Kejadian to Wahyu, all of it is hospitality. Iya. Bentuk hospitality paling pertama di Alkitab gitu. Kita gali dulu yang itu tuh. Iya, paling pertama kalau gue ngerasa ya, sebetulnya kan kalau bapak hospitality itu dibilang Abraham. Lu tahu nggak ceritanya Abraham itu seperti ada orang asing 3 yang datang, dia itu siapin makanan, dia buru-buru, dia kenceng. Gua Ingat kan? Tapi sebetulnya kalau kita mau tarik lebih dalam, ketika Tuhan nyiptain manusia itu kan kenapa manusia diciptakan? Kalau dulu jawabannya kan untuk memuliakan Tuhan gitu ya. Ya itu good gitu ya, dan ada enjoy him forever kan. Sayangnya enjoy-nya kurang dibahas ya. Benar. Kalau gue rasa ini loh, love itu ketika manusia itu diciptakan karena God itu pengen love-nya itu dirasain banyak orang, dirasain ciptaannya. Dan di Kejadian itu dia dikasih, lu bisa makan apa aja. Nih loh, taman. Oh iya,
Lu bisa makan apa aja loh. Lu ini indah banget. Nggak cuma taman, view-nya enak gitu ya. Airnya seger. Waduh. Wah, itu gila sih gitu kan. Itu hospitality. Mind blowing ternyata Iya kan? itu aja hospitality. Hospitality. Tuhan kasih makan. Cuma manusia nggak hospitable ya. Dia Tuhan bilang ini satu jangan dimakan. Ya kan? Iya. Anak gue pernah bilang sih, Oh, iya. kenapa sih Tuhan ciptain? Oh iya benar. Ya Kenapa kan? sih Tuhan Kan ciptain? udah tahu itu kenapa nggak boleh. Gara-gara nggak boleh jadi dosa kan? Ya kan? Anak saya bilang, ini lu kurang ajar deh. Gue bilang gitu. Kenapa? Ya, papa beliin lu buah banyak, terus papa bilang ini punya papa, tolong jangan dimakan di kulkas. Oke, Lu jangan make sense. makan. Terus anaknya bilang, kan punya papa pasti lebih enak. Kenapa lu curiga sama gua? Gitu kan? Lu ngerti gak sih? Iya kan? Lu curiga sama gua, emang gua kasih lu yang racun-racun yang jelek-jelek, papa yang paling enak gitu kan? Ini perumpamaan bagus Iya, banget, kan? kurang ajar ya. Make sense banget lo nih. Iya. Lo udah beli buat lo, jangan dimakan nih sisanya buat lo, dia makan Iya, punya gue lo. beliin gitu. mereka yang juga mereka suka dong, gitu kan. Masa gue kasih yang ulatan segala macam, no kan? Cuma karena gue sadar gue berdosa, gue bisa bilang gini, kalau misalkan gue jadi anak lo, gue bakal bilang, ya kan papa bisa beli lagi. Bener gak sih? Iya sih, gue bisa beli lagi, gue bisa itu lagi. Tapi kan sebetulnya ada perasaan ini ya. Tapi ini kan kita juga nggak fair ya, pakai Iya. Tuhan pakai perasaan manusia. Betul, Itu kan betul. semua cerita itu selalu terbatas ya. Betul. Cuma rasanya kan ada tetap, walaupun gue bisa beli lagi, gue ada nggak sih kalau kita pas sedih lah ya. Kenapa sih lu nggak percaya gue? Justru sedihnya bukan karena buahnya. Iya. Lu nggak percaya gue sayang sama lu. Oh my god, itu Ya. dalam Jadi inti hospitality kan love. love. Sebetulnya bukan kita nyediain makanan bisa, tapi gue ngejadiin makan Julius supaya Julius ngundang gue terus di Hello God. Kan itu nggak hospitality kali, Iya, itu bukan. iya kan? Iya, iya. Itu kan gue menggunakan hospitality untuk lu supaya itu gue. Banyak orang Kristen kan, hospitality menunjukkan kasih, maaf. Kadang-kadang penginjilan itu pakai perbuatan baik. Supaya apa? Supaya mau dengerin Injil. Gue sebaliknya lah. Kalau nanti kita digituin sama yang lain, kita mau nggak sih? Dia nolong kita, buat kita untuk apa? Supaya kita mau denger beritanya dari dia. Wah, timbal balik. Jika kamu melakukan kebaikan kepada sesamamu, apa upahmu? Betul nggak seperti Iya. itu? Jadi sedih sih sebetulnya itu. Kan kita diminta untuk mengasihi, bukan menggunakan kasih untuk dapetin sesuatu gitu loh. Kita Johan nggak Nugroho sadar. 2022, saudara-saudara. Oke, Gitu itu make saja. sense. Keramahan, bentuk keramahan dari Alkitab tadi kan. Terus kita mau bahas, kenapa Tuhan Yesus pas turun ke dunia, ya kita udah jelas lah ya. Pasti Tuhan Yesus tuh menawarkan keramahan, Iya, kebaikan, iya. mendatangkan mukjizat, haleluya saudara-saudara. Cuman bentuk yang Tuhan Yesus tunjukkan gitu kepada jemaat-jemaatnya, orang-orang pada zaman itu gitu, menunjukkan keramahannya. Apa sih yang Tuhan Yesus bawa gitu, selain Injil? Dia bawa dirinya ya, dirinya. Justru Injil kan bicara dia bawa dirinya. Keramahan itu kalau di zaman dulu kan memberi ruang ya, memberi apa ya, tempat buat orang asing gitu kan. Tapi kalau gue lihat Yesus itu ada bahkan yang berbeda. Aku lihat kisah yang paling menyentuh aku tuh kisah Sakius. Zakheus, lu tahu kan? pemukul cukai, Iya. pendek. Iya, Gue pernah lihat pohonnya tuh. serius. Serius. Lu pernah lihat pohonnya nggak? Bener pohonnya. Katanya sih pohonnya. Katanya. Bukan gambar, beneran. Gue lihat pohonnya kan, pas gue lihat first impression gue gimana cara dia manjatnya, itu rongganya banyak banget. Mungkin banyak. Oh, Iya, gitu. bisa manjat ya. Nah makanya gue bingung, kok dia bisa manjat gitu kan? Oke, itu nggak penting. Next, Itu kita bahas. perjuangannya kali ya. Ya. Mungkin ada yang ngangkatin ya, karyawannya ya. Oh, bisa jadi. Kan dia nggak punya teman. Iya, karyawan kan punya, kan dia duitnya banyak. Ya, make sense. Iya, Boleh. Gini, Oke, gue paling salut itu sebetulnya kan kalau Sakius itu udah nggak ada orang yang mau makan sama dia. Karena apa? Nggak boleh makan sama orang fasik. Ayat Alkitab kan ngomong jangan kumpul sama orang berdosa, jangan kumpul. Jadi Sakius itu pemungut cukai, dia nggak punya teman, dia makannya banyak, bisa makan sendiri, dia bisa beli apa aja, tapi nggak ada orang yang mau makan sama dia. Wow. Dan gue yakin ya waktu Yesus datang ke kota itu banyak yang naktir makan Yesus, betul nggak? Oh benar. Ayo, pasti benar. ada Yesus kan pernah diundang di Farisi kan? Betul. Pernah diundang, pasti banyak. Influencer zaman dulu. Iya, pasti banyak karena Yesus ini terkenal nih, penting nih. Tapi gue yakin banget Sakius nggak berani ngundang Yesus, dia cuma pengen lihat siapa yang terkenal itu. Mungkin dia udah minder, dia lihat dia dari atas, dia cuma lihat. Lu tahu, ini hospitality yang radikal bagi gue, karena dia nggak menjamu, dia minta dijamu loh.
Lu bayangin gak? Dia minta dijamu, dia bilang, "Hey, Sakyus, hari ini gua menumpang lo, bukan cuma makan. Menumpang di rumahmu." Gua tanya, "Yesus punya mas siapa?" Sama murid-muridnya? Kurang ajar gak? Ber-13 Kurang ajar gak? Makanya ada tafsiran kan waktu dia datang ke pesta itu anggurnya habis gitu. ada tafsiran itu karena bawa murid-murid, gue pernah baca tuh ada tafsiran gitu, makanya bertanggung jawab lo gitu kan. Ada tafsiran kayak gitu, gue bilang tafsiran lo ya. Nah, itu dia bawa muridnya gitu loh. Bayangin gue sama anak-anak gue sama istri, Jul, halo, namanya siapa? Julius. Gue malam ini menumpang di rumahmu. Iya. Satu kali bilang, kurang ajar nggak? Ya lumayan. Lu tahu gue aja sama Tuhan gitu kan. Iya. Jadi ya udah lagi. Nah ketika itu dia mau ngomong kayak gitu dan Sakyusnya seneng, kenapa? Nggak ada orang yang mau makan sama dia. Jadi hospitality itu bukan cuma menjamu, tapi memberikan diri dijamu loh. Oh. Karena apa? Nggak ada orang yang Sakyus itu sampai nggak berani ngundang dia, gue yakin banget. Kadang kita kan ngundang, ayo orang ke gereja. Mereka kadang-kadang ngerasa, gereja bukan tempat gue. Gue nggak ngerasa itu. Wow. Kadang itu nggak cukup kita datang ke sana, undang gue makan ngeluar lu. Wow. Gue ketemu lo satu anak loh, aduh gue tersentuh banget. Dia ngerokok nih. Iya. Dan dia ngerasa nggak pantas dirinya ngerokok. Iya. Nggak pantas ke gereja, nggak pantas pelayanan. Ketika ketemu sama gue, sorry pak, saya rokok. Lu udah rokok, gue temenin, bukan gue temenin rokok maksudnya. Yeah. Gue duduk bareng sama dia, dan duduk bareng sama dia, papa nggak apa-apa, it's okay. Semua orang berjuang dengan hidupnya, di gereja juga berjuang dengan yang mungkin lu kelihatan rokok banyak yang jahat sama orang segala macamnya, nggak sabaran, suka marah, kita berjuang. Dan sejak itu kita dekat banget. Dan itu hospitality. Jadi kita nggak ngundang orang datang ke gereja datang ke sana. Itu setiap menarik, tempat. itu menarik. Undang Gereja, gua gitu datang. loh. Ternyata orang-orang yang tidak yang terbatas pun bisa ngundang kita kan. Kita bisa duduk, kita bisa makan, kita bisa ngopi bareng sama mereka. Ini menarik karena gue gara-gara lu ngomong Zakheus, gue jadi kepikiran bener ya, Zakheus tuh zaman dulu nggak disukain lah sama masyarakat intinya. Ibarat nih kok, kalau zaman sekarang, sabar, gua butuh mental nih persiapan ngomongin. Zaman sekarang, gereja misalkan lah, tadi Koko bilang di pemuda, di pemuda, di pemuda lu mendapati ada 10 anak-anak muda, suci. Tidak berdosa yang kerjaannya ke gereja setiap minggu. Nggak ada ya, tapi ya. Maksudnya kayak pelayanan aktif, semua aktif. Circle sendiri, 10 kakak setiap hari apa gitu. Renungan nggak pernah bolong. Nah, terus datanglah Julius dengan segala keburuk-rupaannya. Tambah tato ya? Iya, tambah tato. Terus anting. Datang ke gereja, misalkan bajunya lusuh. Padahal bisa pakai baju rapi. Datang menggunakan sendal gitu. Datang, tuk, halo saudara-saudara, dengan niat ingin, gue udah diundang di gereja nih, gue pengen datang. Tapi yang 10 itu, akhirnya mikirnya gimana sih? Kayak, ada ini nih jemaat datang, ada orang datang, tapi dia tampilannya gini. Akhirnya disambut dong, kan. Halo, mari beribadah, kelar acara pas kakak. Iya, kita tuh nggak boleh jadi orang yang seperti itu. Kita tidak boleh menjadi orang yang bertato, datang ke gereja sendal jepit, gitu-gitu. Itu ada kok. Itu real zaman sekarang dan misalkan seperti dompetnya itu. Dompetnya disembunyiin gitu. Misalkan kayak gitu tuh masih kejadian kita sampai jangan sekarang. Dompet lah, nggak ada isinya Jul. handphone. Iya, ada handphone boleh. Nah, maksud gua sebenarnya gimana sih cara kita men-treat kayak seseorang yang datang gitu. Kalau tadi Koko bilang, kita tuh sebagai anggota gereja kita harus mengambil, kita harus datengin loh. Kita selain bisa ngejamu, kita harus mau untuk dijamu. Bagaimana cara kita kayak di depan orang-orang yang beneran mau nyari Tuhan dengan penampilan mereka yang kurang baik? Banget ya. Mungkin kadang-kadang ada gereja dengan kelas sosial tertentu, ada orang kelas sosial tertentu yang behavior dia juga nggak match gitu ya. Iya. Itu tidak mudah ya sebetulnya karena cultural kan, udah cultural kita nggak bisa merubah secara cepat. Karena kan strangers itu kan ancaman sebetulnya juga. Strangers itu ancaman. Iya kan? Ancaman gini loh. Kadang-kadang kita tahu orang asing, udahlah nggak usah pakaian aneh-aneh. Kita aja udah terancam, betul nggak? Sama strangers. Iya kan? Iya. Tahu-tahu sebelum gue kalau nggak tahu lu dari Hello God, tahu lu datang gitu ya. Walaupun lu nggak gaya kayak gitu, kita udah terancam. Gitu. Jadi kejujuran akan bahwa diri kita itu insecure itu perlu.
gue nggak nyaman loh sama orang kadang-kadang. Nggak usah orang-orang yang gitu, orang yang biasa aja kita kadang-kadang nggak nyaman. Iya, bahkan maka itu ada yang ketemu orang aja nggak iya, nyaman. nggak nyaman, ada bener-bener. Maka di situ sebetulnya akhirnya kita punya pengetahuan gitu. Ketika kita punya pengetahuan, kita bisa lihat, oh ini dari Hello God, kita lebih tenang. Oke, oh Hello God jadi udah tahu. Oh ini tatoan seniman, oh ini anak di sini. Jadi ini ya kadang-kadang konsep itu kita itu kekuasaan, kita pengen nguasain orang lain, strangers. Gue kuasain dengan gue tahu dulu siapa, dengan gue tahu lu gue bisa kuasain. Jadi itulah manusia, tapi manusia nggak bisa lepas dari itu kan. Tapi memang sebetulnya strangers itu artinya sesuatu yang kita nggak bisa kuasai. Kamu akan jadi strangers, kenapa? Karena Julius hari ini sama Julius besok beda. Jadi sebetulnya relasi setiap kita itu sama strangers. Wow. Iya kan? Iya, itu Iya benar. kan? Justru di sini kita lihat kecenderungan bahwa kita pengen nguasain orang lain, kita bikin batin kita tenang. Tapi kita juga lihat bahwa kita nggak pernah bisa strangers, orang lain itu selalu strangers. Karena dia strangers, dia misteri, maka gue harus terbuka. Jangan-jangan Tuhan kirimin dia buat gue. Itu kan terjadi di Alkitab. Abraham nggak tahu nih siapa, ini malaikat atau nggak malaikat. Dia open, dia nggak tahu. Dia sediain makan, dia terbuka untuk akhirnya ternyata itu malaikat. Ternyata orang yang seperti itu dikirimkan Tuhan untuk community kita, untuk ngajarin love. Bahkan mungkin ternyata dia yang love kita nggak tahu. Jadi keterbukaan terhadap orang lain dan mengakui keterbatasan kita. Dan juga kejujuran bahwa kita insecure. Gue nggak secure loh dia datang jujur, tapi gue belajar. Daripada gue memang gue nggak itu deny kan. Gue nggak secure ada orang asing, tapi gue mau open nih. Gue mau terbuka, jangan-jangan dia seseorang yang dikirimkan untuk dilayani, atau bahkan melayani kita loh Jul. Karena gue tersentuh sama seorang penulis namanya Nowen. Dia itu profesor, dia pergi ke Laarke Dierbreek, itu tempat anak-anak disable. Dan lu tahu ketika disable dia bilang, gue mau tolong, gue mau layani anak-anak itu. Ketika dia melayani dia bilang, gue yang dilayani. Mereka yang sakit, gue yang sakit, ternyata gue disembuhin. Jadi jangan-jangan orang itu yang justru hospitality. Jadi hospitality itu sulit ya, kita bilang hospitable sama orang, ternyata orang itu yang justru membutuhkan bantuan. Karena mau kita tolong itu nggak gampang loh orang nolong, betul nggak? Betul. Emang nggak gampang yang kayak gitu. Justru kita bisa mempraktekkan hospitality ketika orang menerima hospitality kita. Jadi siapa yang terima hospitality? Semuanya, dua belah pihak. Itu loh. Betul nggak? Iya. Oh iya, puji Tuhan. Gini lah. Lu kasih lu mana ya? Nggak ada apa? Oh, ada ini. Nggak bisa ya, ini. Jangan. Itu backup audio. Seandainya ini duit. Ya. Aduh, gua nggak ada duit. Salah. Gini, seandainya gua ngasih. Oke. Gua bisa kasih lu nggak? Bisa. Kalau lu nggak mau, gua bisa nggak? Gua nggak mau, nggak bisa. Nggak bisa. Oh, lu nggak bisa, gua bisa. Gua bisa kan? Nah, gua bisa ngasih lu kalau lu ngasih gua. Kalau gua ngasih lu kan? Iya. Gua bisa ngasih lu kalau lu mau terima. Betul. Kalau lu nggak mau terima, gua nggak bisa kasih. Betul. Jadi sekarang kalau gua yang ngasih siapa? Yang ngasih lu. Oh, yang ngasih dari gua juga dong. Gua harus terima. That's right. Lu ngasih gua kesempatan untuk memberi. Ya kan? Iya, jadi lu kasih gua kesempatan berbahagia karena tangan yang di atas lebih berbahagia daripada yang di bawah. Oke, berarti kita harus salaman gitu. Iya. Berarti apa sih? Apa Jun? Kita sama-sama ngasih. Lu ngasih kesempatan dan lu thank you, gua bahagia. Iya, lu ngasih gua barang. Dan Tuhan itu ternyata hospitality-nya nggak cuma ngasih, dia mau dicintai. Bayangin lu, dia berkati, dia perintah yang utama, cintailah gua. Lu kan sakit tuh lah. Iya. Bener gak? Gue tolong lu gitu ya. Terus bilang, Jul, cintailah gua dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekayaan lu. Tuhan mau bahkan meminta lo untuk kita kasih. Gue sih kagum. Jadi ternyata Kristen cinta itu bukan berbicara Tuhan yang cintai manusia, Tuhan yang juga mau menerima cinta dari manusia. Makanya dia turun. Mau dilayani sama Sakius. Gue yakin itu Sakius ngerasain makan bareng sama orang dan terima dia loh. Gila sih. Mind blowing. Jujur gue mind blowing ya, karena satu sisi pandangan gue yang sebelumnya gue tahu nih sebelum gue dengar dari lo adalah hospitality is about making others happy. Iya. Gue buat lo orang senang, tapi kadang batu sandungannya adalah ketika kita bikin orang lain senang, kitanya nggak senang. Iya, itu problemnya. Dan kita bilang ketika kita nggak senang kita tetap sacrifice, kita bilang itu Kristen gitu ya.
Iya kan? Kita bilang itu Kristen harus tersiksa. Itu kan sakit jiwa ya Jul ya. Apakah gitu kan? Apakah Kristen memberikan cinta kepada orang lain tuh harus tersakiti gitu ya? That's right. Terus maksud Tuhan dari pikul salib, bukankah Tuhan Yesus bilang, pikulah salibmu? Iya. Itu bukankah bentuk dari bagaimana the consequence yang harus kita jalani? Memikul salib bukan disuruh menderita. Perintahnya memikul salib, menderita lah. No. Maka juga Tuhan ada blessing kan. Dan gini lah, lu bicara, kita nggak disuruh suffering, tapi suffering itu is reality. Lu mau Kristen nggak Kristen suffering kan? Oh, make sense. That's right, Betul, ya kan? betul. Ja, tapi cuma sufferingnya orang Kristen itu ketika dia sambil mikul salib tuh. Dia sambil mikul salib, itu ada joy. Ada joy, bayangin lu bisa love. Wah, kenapa banyak orang nggak bahagia, Jul? Gue ngerasa, kenapa banyak orang lain? Orang itu pengen dikasihi terus. Padahal kita udah ngomong, wow, yang di atas. Lu coba deh, lu punya pacar. Ya. Udah, Punya. gue kasih gue terus, gue gak usah kasih lu. Sama ketika suatu hari lu bisa give something dan dia bilang thank you Jul. Aku yakin give-mu tulus kan? Iya. Apalagi sama anak, sama orang lain. Dan dia bilang thank you dengan air mata dan aku merasa lu love me. Bahagia gak? Kita lupa di situ, dunia ngajarin kita dapetin. Tapi sekarang dunia balik loh, dunia sudah beralih loh. Dunia juga mengajari, ayo do something buat orang lain, do something buat others. Gitu loh. Kan itu kita. The way yang berarti yang harus kita cari titik tengahnya, bukan? Titik tengah apa ya? Dari bagaimana tadi dunia mengajari kita untuk memberi, dan Tuhan mengajari kita juga untuk memberi, kita juga harus belajar untuk menerima. Itu masalahnya. Gue ketemu loh anak-anak yang dia hancur hidupnya, maksudnya bukan hancur ya, dia kecewa banget ketika apa? Dia sayang sama papa mamanya. Tapi Lu tipe ke mama papa yang sipir-sipir kayak gua kan, diajarin berkorban buat anak, semuanya buat anak, lu nggak usah mikirin kebahagiaan lu. Satu hari anaknya tahu papa mamanya sayang, dia siapin, gua ketemu satu anak gua punya adik bimbing, dia siapin hadiah buat mamanya. SMA dia udah mulai kerja, ikut segala macamnya sampai dia bisa kasih hadiah buat mamanya karena papanya udah nggak ada. Dia nggak pengen lihat mamanya menangis. Ketika dia pulang bawa hadiah, wah aku udah dapet hadiah, mama bisa pergi jalan-jalan nih. Mamanya bilang, kamu itu sekolah aja, mama udah cukup semua buat kamu. Dan kamu tahu itu hancur banget. Gila, itu gue jadi anak Hancur sih. Aduh. Lu tahu kan? Tahu, gue tahu. Gue tahu mamanya juga Tipe, bisa. gue tahu tipe. Aku juga tahu mamanya juga terbatas mungkin. Mamanya juga cinta yang terbatas. Tapi mungkin ini gara-gara nggak pernah diajarin bahwa Tuhan juga mau kita di love sama others. Makanya Tuhan kan kasih kita community, kita kasih others untuk love kita gitu loh. Itu sih kita kurang belajar menerima juga gitu loh. Maka itulah teman-teman, mulai sekarang terimalah. Jangan hanya memberi. Tapi kalau kau cuman menerima, Lah itu kurang ajar. Dia pakai kata-kata ini untuk dapat yang banyak. Kalau kau cuma menerima, belajarlah memberi. Life is about Iya, balance. Bukan political tapi ya, Iya, kita bukan belajar political. ya. Iya, Bukan it's cuma about- dibales ya. It's about love. Ya, that's right. Two ways ya, two ways. It's about giving and accepting. Bahkan Receiving. meminta loh. Meminta. Asking. Yesus bilang apa? Mintalah, maka kau akan. Wih gila, gue sotoy banget, tapi Dan- bener dong. Dan Yesus minta apa? Nggak bisa nggak kamu jaga-jaga sama aku 1 jam aja? Dia butuh. Dia minta sama murid-murid, bisa nggak kamu jaga-jaga? Wow, itu main Dia blown minta lagi. hospitality. Dan lu tahu nggak? Hospitality yang paling dahsyat itu bukan memberi makanan, pemberian diri. Jadi salib itu, Jul, itu pemberian diri. Bukan lagi uang, bukan lagi berkat. Diriku tuh aku kasih buat lu. Lu bayangin nggak sih? Tuhan, apa yang bisa aku kasih untukmu? Ya, Anak-anak bakal sekarang. Di situ yang gue lihat itu salib itu radical hospitality, tapi radical inhospitality. Inhospitality-nya di mana? Inhospitality ketika banyak kekerasan, kejahatan, orang yang nggak bersalah, orang yang sayang setiap hari buat orang-orang itu. Gue yakin ketika dia di bait suci marah, dia pun sayang sama orang-orang yang pemimpin agama Farisi itu. Orang sering bilang, oh jahat, dia nggak sayang, dia sayang. Lu ingat nggak peristiwa waktu wanita mau dirajam batu? Ingat. Dia bilang, siapa yang berdosa, rajam batu. Dan lu tahu kan, orang bilang, oh Yesus
nyintai orang berdosa. Gue nggak, gue juga percaya itu, tapi Yesus juga nyintain yang rajin. Makanya yang rajin taruh batunya. Karena mereka kan denger ajaran pelajaran agamanya dari kecil tuh. Dia taruh tuh, dia tahu dia jahat tuh. Yesus sayang, Yesus pasti terharu ketika mereka taruh, bener gak? Itu Iya, menarik kan? Itu menarik. Nggak ada pendeta yang pernah khotbahin gue gitu. Maksudnya, gue nggak pernah dengar cerita ini sebelumnya. Yang kita tahu center point-nya si cewek. Iya. Tapi ya, buat oke. orang-orang Iya. yang megang batu. Iya. Gue yakin sih. Masa Yesus nggak? Yesus cinta semuanya, tapi cintanya kadang dia cinta keras kan? Love strangers. Dia cinta yang cukup keras. Jadi radical inhospitality adalah orang-orang yang untuknya dia datang itu yang menyukai di atas kayu salib, dan dia diperlakukan benar-benar nggak kayak manusia kan? Tapi di situ hospitality tetap ada sampai nafas terakhir. Jadi radical hospitality muncul di tengah radical inhospitality. Oh my god. Dahsyat kan? Bener kan? Sabar, gue proses dulu bentar. Keramah tamahan yang paling ramah itu ketika nggak ada ramah tamahan. Tapi sebalik lama, radical inhospitality terjadi puncaknya ketika apa? Di tengah radical hospitality harus terjadi, di situ terjadi inhospitality. Ingat Yudas Bunuh diri? makan Bukan. itu tempat Benar. hospitality, meja makan. Pengkhianatan terjadi dari orang yang paling dekat di meja yang paling dekat. Makanya Leonardo da Vinci menggambar Yudas sebelah Yesus. Lu dikhianati temen lu yang lu jamu dimakan lu, dan dikhianati dengan ciuman yang harusnya untuk keluarga. Berarti zaman sekarang sebenarnya betul tuh. Gimana? Orang-orang yang mengkhianati temannya sendiri, yang dekat gibahin dari belakang, inhospitality. Tapi caranya kalau udah dikhianatin kayak gitu, terimalah pengkhianatan itu. Tapi ternyata tetap ada ya. Akhirnya ketemu orang-orang yang di tengah lu dikhianatin, ada orang-orang yang datang yang akhirnya lu ketemu yang benar-benar setia sama lu, memberikan dirinya buat lu. Mind blown.